Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Maulana dari kelas 12 Sija 2. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mata pelajaran layanan komputasi awan, yaitu materi Laravel. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan CRUD pada bagian kompetensi keahlian dan CRUD pada bagian mata pelajaran. Untuk lebih jelasnya, silahkan simak video saya berikut. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan pembuatan CRUD pada tabel kompetensi keahlian dan tabel mapel. Sebelumnya saya akan menjelaskan relasi antar mapel seperti desain database yang sudah saya buat. Sebelumnya, saya sudah membuat CRUD pada tabel bidang studi dan tabel standar kompetensi. Karena sebelum kita membuat CRUD pada tabel kompetensi keahlian dan tabel mapel, kita harus sudah membuat terlebih dahulu CRUD pada tabel bidang studi dan tabel standar kompetensi. Karena kita bisa lihat pada bidang studi berelasi dengan tabel standar kompetensi, di mana tabel standar kompetensi membutuhkan KD bidang studi. Selanjutnya, pada tabel kompetensi keahlian berelasi dengan tabel standar kompetensi, di mana pada tabel kompetensi keahlian membutuhkan KD Stankom. Selanjutnya pada tabel mapel berelasi dengan kompetensi keahlian, di mana pada tabel mapel dibutuhkan KD Kom keahlian. Untuk membuat CRUD pada Laravel, kita harus membuatnya dari hierarki paling bawah, yaitu kita mulai dari tabel bidang studi, selanjutnya tabel bidang standar kompetensi, selanjutnya tabel bidang kompetensi keahlian, dan terakhir pada tabel mapel yang akan saya jelaskan pada tutorial berikut. Baik, pada sesi kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat CRUD pada Laravel menggunakan Visual Studio Code. Pertama-tama kita harus sudah memastikan bahwa kita sudah menginstal Laravel menggunakan Composer dan kita sudah menginstal template admin LTE pada Visual Studio Code. Selanjutnya yang pertama kita harus membuat model terlebih dahulu, yaitu kita akan membuat CRUD pada tabel kompetensi keahlian, maka kita harus membuat model untuk tabel kompetensi keahlian dengan mengetikkan php spasi artisan spasi make titik 2 model spasi kompetensi keahlian. Di sini saya sudah membuat model kompetensi keahlian. Pada kompetensi keahlian terdapat fungsi belongs to. Artinya, fungsi ini digunakan karena tabel kompetensi keahlian memiliki relasi, yaitu memiliki relasi terhadap tabel standar kompetensi. Karena memiliki relasi, jadi kita harus menggunakan fungsi belongs to pada model kompetensi keahlian. Selanjutnya, kita juga harus membuat controller dari tabel kompetensi keahlian dengan mengetikkan php spasi artisan spasi make titik 2 controller spasi kompetensi keahlian controller. Di sini juga saya sudah membuat kompetensi keahlian controller. Pada kompetensi keahlian controller, jangan lupa kita harus menggunakan dan mengetikkan use app/model kompetensi keahlian, yaitu kita menggunakan model kompetensi keahlian yang sudah kita buat tadi. Dan juga karena tabel kompetensi keahlian mengambil data dari standar kompetensi, kita juga harus memasukkan model standar kompetensi pada controller kompetensi keahlian dengan mematikan use app/model/standar kompetensi. Selanjutnya, kita pergi ke file admin LTE. Agar lebih cepat, kita bisa mengetikkan Ctrl P dan mencari file tersebut. Kita akan membuat tabel kompetensi keahlian. Pada tabel kompetensi keahlian, URL-nya adalah /jurusan. Selanjutnya, kita pergi ke file web.php. Web.php terletak pada folder roots.
pada web PHP, kita masukkan root resource jurusan. Kata jurusan ini kita samakan dengan URL pada admin LTE. Berikut kodenya. Selanjutnya, untuk menampilkan tabel kompetensi keahlian, kita pergi ke kompetensi keahlian controller. Kemudian kita tambahkan public function index. Jurusan sama dengan kompetensi keahlian dengan return view-nya kompetensi keahlian.index dan jurusan. Seperti ini program untuk menampilkan tabel pada kompetensi keahlian yang kita tambahkan pada controller. Selanjutnya kita pergi ke tabel research, kemudian kita masuk ke views, lalu kita buat folder bernama kompetensi keahlian. Lalu kita buat file bernama index.blade.php. Pada index.blade.php, masukkan kode seperti berikut. Di sini tertera kita menampilkan list kompetensi keahlian, di mana yang akan kita tampilkan itu ada nomor, ID kompetensi keahlian, standar kompetensi, dan opsi. Berikut adalah program di file index.blade.php untuk menampilkan tabel kompetensi keahlian. Selanjutnya, selain menampilkan list dari tabel kompetensi keahlian, kita juga perlu menambahkan data pada tabel tersebut. Untuk menambah data, kita harus pergi ke controller kompetensi keahlian. Kita tambahkan public function create untuk menambah data pada tabel kompetensi keahlian. Kemudian, untuk menampilkan form tambah kompetensi keahlian, kita masukkan file dan kita masukkan pada file program seperti berikut ini. Lalu, jika sudah kita mengisi form tambah pada tabel kompetensi keahlian, kita juga perlu untuk menyimpan data pada kompetensi keahlian tersebut. Jika kita sudah bisa berhasil menambah tabel kompetensi keahlian, maka akan muncul kalimat berhasil menambah kompetensi keahlian baru. Berikut adalah program untuk menambah tabel kompetensi keahlian pada controller menggunakan public function create. Selanjutnya, selain kita atur pada controller, kita juga kembali masuk ke dalam folder kompetensi keahlian yang berada dalam folder research, views, kemudian kompetensi keahlian yang sudah kita buat. Kita harus membuat file bernama create.blade.php. Untuk menambah kompetensi keahlian dan untuk membuat form tambah pada tabel kompetensi keahlian, kita atur pada file berikut ini. Pada form
kompetensi keahlian tambah kompetensi keahlian terdapat modal, yaitu digunakan untuk mengambil nilai data pada tabel sebelumnya yang berelasi, yaitu tabel standar kompetensi. Dan terdapat function pilih untuk memilih data standar kompetensi dan mengirimkan data standar kompetensi dari modal. Berikut adalah program di file create.php. Selanjutnya, karena kita sudah bisa melihat data pada tabel, kita juga sudah mengatur agar bisa kita mengedit data pada tabel kompetensi keahlian, maka selanjutnya kita atur agar data tersebut bisa diedit. Untuk bisa mengedit data kompetensi keahlian, kita perlu mengatur terlebih dahulu pada controller. Kita buka kembali file kompetensi keahlian controller.php, lalu kita tambahkan public function edit untuk mengedit data tabel pada tabel kompetensi keahlian. Berikut adalah program pada controller kompetensi keahlian untuk mengedit data tabel dari kompetensi keahlian. Selanjutnya, jika kita sudah mengatur program pada di controller, kita kembali lagi ke dalam folder kompetensi keahlian, di mana kita membuat file bernama edit.blade.php. Kemudian kita masukkan program seperti yang saya tampilkan pada layar. Di sini kita ada penjelasan bahwa kita akan mengedit kompetensi keahlian. Saat kompetensi keahlian diedit, maka akan muncul form kembali untuk mengedit. Kemudian kita bisa menyimpan data tabel kompetensi keahlian yang sudah kita edit. Berikut adalah program yang terdapat pada file edit.blade.php. Sama seperti menambahkan, pada edit.blade.php juga menggunakan modal, di mana modal tersebut untuk mengambil data pada relasi tabel sebelumnya, yaitu tabel standar kompetensi. Selanjutnya, jika kita sudah mengatur untuk menampilkan list tabel, menambah list tabel, mengedit list tabel, kita juga akan mengatur bagaimana kita menghapus list tabel tersebut. Untuk menghapus list tabel, kita cukup mengatur pada controllernya saja. Pada kompetensi keahlian controller, gunakan public function destroy untuk menghapus. Berikut adalah program pada kompetensi keahlian controller. Selanjutnya, karena kita sudah mengatur berbagai program di aplikasi Visual Studio Code, maka kita perlu mengecek pada Laravel-nya. Untuk menampilkan seperti pada layar, kalian bisa mengetikkan php spasi artisan spasi serve pada terminal Visual Studio Code, kemudian klik, lalu akan otomatis ke redirect seperti halaman berikut ini. Kemudian klik login pada bagian kanan atas. Lalu, jika kalian belum mempunyai akun, maka register a new membership. Namun, jika sudah, maka masukkan email dan passwordnya. Kemudian sign in. Nah, kita sudah berhasil masuk ke halaman dashboard dari template admin LTE. Saya menggunakan akun saya sendiri, yaitu dengan hak akses sebagai admin. Karena kita sudah membuat CRUD pada kompetensi keahlian,
sebelum kita mengetes kompetensi keahlian, saya juga sudah membuat CRUD pada bidang studi dan standar kompetensi. Pada bidang studi sudah saya isi dua data, yaitu yang pertama ada data teknik informatika atau TI dan bidang studi teknik teknologi rekayasa. Selanjutnya pada standar kompetensi juga saya sudah isi, yaitu ada standar kompetensi SMK 3 tahun dan standar kompetensi SMK 4 tahun, di mana bidang studinya keduanya adalah teknik informatika atau TI. Karena kita sudah mengisi bidang studi dan standar kompetensi, maka kita bisa mengisi kompetensi keahlian. Perlu diingat, kita harus mengisi bidang studi dahulu, lalu standar kompetensi, lalu kompetensi keahlian. Karena tabel-tabel tersebut memiliki relasi, dan kita harus mengisi dari hierarki paling bawah. Karena kita sudah mengatur agar kita bisa melihat list pada tabel kompetensi keahlian, maka jika kita mengklik, akan terlihat. Karena sudah terlihat di layar dan kita bisa melihat list kompetensi keahlian, maka program yang kita atur sudah berhasil. Selanjutnya, tadi juga kita sudah mengatur program untuk menambahkan list kompetensi keahlian. Kita bisa klik tambah di sini. Lalu kita masukkan kompetensi keahlian baru, misalkan DKV atau desain komunikasi visual. Lalu kita klik cari data standar kompetensi. Kita pilih yang 3 tahun, lalu kita simpan. Jika data sudah tersimpan, maka data akan terlihat di layar. Nah, data yang kita tambahkan tadi sudah terlihat di layar, yaitu DKV dengan standar kompetensi 3 tahun. Selain itu, kita juga mengatur untuk mengedit data tersebut. Untuk mengedit, kita pilih pada klik edit, maka akan muncul form untuk mengedit. Misal kita mengedit dari DKV menjadi kepanjangan DKV, yaitu desain komunikasi visual. Kita simpan editannya. Nah, maka pada layar sudah tersimpan bahwa list kompetensi kalian sudah diedit. Awalnya hanya kependekan dari desain komunikasi visual, yaitu DKV, saya ubah menjadi desain komunikasi visual dengan kepanjangannya. Selanjutnya, kita juga sudah mengatur nih untuk menghapus list pada kompetensi keahlian. Untuk menghapus, kita klik delete, kita klik OK. Pada list kompetensi keahlian, data bernama desain komunikasi visual sudah terhapus dan sudah hilang dari layar, maka itu tandanya data tersebut sudah terhapus. Oke, karena kita sudah bisa dan sudah berhasil untuk membuat CRUD pada tabel kompetensi keahlian, maka untuk tabel selanjutnya yang akan kita buat adalah tabel mapel atau tabel mata pelajaran. Langkah-langkahnya cukup sama. Pertama, kita harus membuat model terlebih dahulu untuk tabel mata pelajaran, yaitu dengan mengetikkan pada terminal php spasi artisan spasi make.2 model spasi mata pelajaran. Lalu kita buka file mata pelajaran pada folder model. Pada tabel model, pada file models mata pelajaran, ini kita menggunakan tabel bernama mapel. Pada model di mata pelajaran, kita juga menggunakan fungsi belongs to. Sama seperti tabel kompetensi keahlian, karena tabel mata pelajaran juga memiliki relasi.
yaitu relasi dengan tabel sebelumnya, yaitu tabel kompetensi keahlian. Dan tabel mata pelajaran juga perlu menyimpan data dari tabel kompetensi keahlian. Selanjutnya kita membuat controller untuk tabel mapel dengan cara mengetikkan php spasi artisan spasi make.2 controller spasi mata pelajaran controller. Saya sudah membuat file mata pelajaran controller dan bisa kalian lihat di dalamnya kodenya seperti ini. Selanjutnya kita harus mengecek dulu pada admin lte.php. Untuk tabel mata pelajaran ini menggunakan URL-nya adalah mapel. Lalu kita routingkan tabel mapel di file web.php. Agar lebih cepat kita menggunakan shortcut Ctrl+P, kita search web.php. Web.php ini terdapat pada folder roots. Karena kita ingin membuat CRUD pada tabel mapel dan URL tabel mapel adalah mapel pada admin ATE, kita harus menyamakan pada rootnya. Berikut adalah program di file web.php untuk membuat CRUD pada tabel mapel. Selanjutnya kita atur pada controller mata pelajaran agar kita bisa melihat list dari tabel mata pelajaran. Untuk menampilkan data mata pelajaran, kita menggunakan public function index. Berikut adalah program yang kita atur pada tabel mata pelajaran controller, pada file mata pelajaran controller untuk menampilkan data mata pelajaran. Selain itu, untuk menampilkan mata pelajaran, tabel mata pelajaran, kita harus masuk ke dalam folder research, kemudian views, kemudian kita membuat sebuah folder bernama mata pelajaran. Lalu kita buat juga file bernama index.blade.php. Pada index.blade.php, di sini fungsinya agar kita bisa melihat list mata pelajaran pada layar. List mata pelajaran di mana pada layar akan ditampilkan nomor, ID mapel, mata pelajaran, kompetensi keahlian, dan opsi. Berikut adalah program pada file index.blade.php. Yang kedua, selain kita melihat list tabel mata pelajaran, kita juga akan menambahkan data pada tabel mata pelajaran. Untuk menambahkan, kita pergi kembali ke file mata pelajaran controller, kemudian kita tambahkan program public function create untuk menampilkan form tambah mata pelajaran, dan kita juga perlu menyimpan data mata pelajaran yang sudah kita tambahkan. Berikut adalah program di mata pelajaran controller untuk menambahkan list mata pelajaran. Selain kita menampilkan form dan menambah, kita juga perlu menyimpan data mata pelajaran tersebut dan atur program pada controller seperti pada layar. Jika kita sudah menyimpan data mata pelajaran, maka nanti akan muncul berhasil menambah mata pelajaran baru. Selain kita mengatur pada controller, kita juga perlu mengatur pada folder mata pelajaran. Kita buat file create untuk membuat, artinya untuk membuat list baru .blade.php.
Pada file create.let.php di sini jelas untuk menambah mata pelajaran dan untuk menampilkan form menambah pelajaran. Pada menambah pelajaran kita menggunakan data pada tabel sebelumnya, yaitu data pada kompetensi keahlian. Kita atur programnya menjadi seperti ini. Dan pada create.php juga kita menggunakan modal. Fungsinya adalah untuk menarik data pada tabel sebelumnya, yaitu tabel kompetensi keahlian. Berikut adalah program create.php pada tabel mata pelajaran. Oke, kita sudah mengatur untuk melihat list mata pelajaran, mengatur untuk menambah mata pelajaran. Selanjutnya adalah kita mengatur untuk mengedit mata pelajaran. Untuk mengedit mata pelajaran, kita pergi ke mata pelajaran controller. Nah, untuk mata pelajaran controller, jangan lupa untuk menambahkan use app models mata pelajaran. Artinya kita menggunakan model mata pelajaran, dan juga karena kita berhubungan dengan tabel sebelumnya, maka kita juga perlu memasukkan model dari tabel sebelumnya, yaitu dengan mengetikkan use app /model kompetensi keahlian. Karena kompetensi keahlian merupakan tabel sebelumnya sebelum tabel mata pelajaran. Lanjut, untuk mengedit kita menggunakan public function edit. Berikut adalah program untuk mengedit tabel mata pelajaran pada controller. Kita menggunakan program untuk menampilkan from edit. Selain untuk menampilkan dan mengubah halaman edit dan halaman list pada tabel mata pelajaran, kita juga harus menyimpan atau save dari editan yang telah kita lakukan. Selain itu, selain kita mengatur pada controller, kita juga perlu mengatur pada folder mata pelajaran kembali. Kita masuk lagi ke folder mata pelajaran, lalu kita membuat file bernama edit.blade.php. Fungsi dari file ini adalah untuk memunculkan form mengedit mata pelajaran. Berikut adalah program dari file edit.php pada tabel mata pelajaran. Sama seperti sebelumnya, pada edit juga menggunakan modal, karena untuk menarik dan menyimpan data pada tabel sebelumnya, yaitu tabel kompetensi keahlian. Selain kita untuk menampilkan, menambah, mengedit list pada tabel, kita juga mengatur untuk menghapus list pada tabel tersebut. Untuk menghapus, kita cukup mengaturnya pada controller mata pelajaran. Kita menghapus menggunakan dan menambahkan public function destroy untuk menghapus mata pelajaran tersebut. Berikut adalah kode pada controller untuk menghapus mata pelajaran. Selebihnya itu saja untuk mengatur CRUD pada tabel mata pelajaran. Untuk selanjutnya kita akan mengetes apakah program yang kita buat sudah berhasil atau belum pada web Laravel. Baik, pada sesi kali ini kita akan mengetes apakah CRUD mata pelajaran yang sudah kita buat itu berhasil atau tidak programnya. Sebelumnya kita sudah mengisi CRUD pada bidang studi.
CRUD pada standar kompetensi dan CRUD pada kompetensi keahlian. Jika kita mengklik CRUD mata pelajaran dan tampil, maka program dan aturan untuk menampilkan list mata pelajaran tersebut sudah berhasil. Kita klik. Karena sudah tampil pada layar, maka list mata pelajaran sudah berhasil kita atur. Selain itu, kita juga mengatur untuk menambahkan mata pelajaran. Kita klik tambah. Misalkan kita menambah mata pelajaran PPKN dengan kompetensi keahlian, kita pilih SIJA. Kemudian kita simpan. Jika list data yang sudah kita masukkan tadi, setelah kita klik simpan dan muncul pada list mata pelajaran, maka kita sudah berhasil untuk menambahkan list mata pelajaran tersebut. Selain itu, kita juga mengatur untuk mengedit list mata pelajaran. Kita klik edit pada data mata pelajaran PPKN. Pada mata pelajaran mungkin kita edit menjadi pendidikan agama Islam. Kemudian cari data kompetensi keahlian, kita pilih SIJA, kemudian kita simpan. Jika data pada list mata pelajaran sudah berubah, yang awalnya PPKN menjadi pendidikan agama Islam, maka kita sudah berhasil mengedit list mata pelajaran pada tabel mata pelajaran. Selain itu, kita juga mengatur untuk menghapus data pada tabel mata pelajaran. Untuk menghapus, kita cukup klik delete saja. Semisal kita ingin menghapus mata pelajaran bahasa Inggris, kita klik delete. Di sini ada pertanyaan, apakah Anda yakin menghapus data mata pelajaran bahasa Inggris? Kita klik OK. Kita lihat pada layar, data mata pelajaran bahasa Inggris sudah hilang dari layar dan artinya sudah terhapus. Baik, cukup sekian video tutorial dan video penjelasan saya mengenai cara pembuatan CRUD dan pembuktian program CRUD pada tabel kompetensi keahlian dan mata pelajaran. Mohon maaf jika selama video tutorial terdapat kesalahan kata atau kesalahan dalam penjelasan. Terima kasih bagi para penonton yang sudah menonton video saya sampai akhir. Semoga videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.